Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang tipe data dan variabel data. Perkenalkan, nama saya Faidatulisa dari Prodi Teknik Informatika Karyawan semester 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan tipe sebuah nilai, di mana jika kita akan mengkategorikan mana sebuah angka dan mana yang karakter itu sangat mudah. Karena kita udah tahu jika itu angka itu ada misal 1, 2, 3, itu kita bisa menyimpulkan itu angka. Kemudian jika ada kata informatika, itu juga kita bisa menyimpulkan secara langsung bahwa itu adalah karakter. Kemudian yang ada koma-komanya itu kan sebuah bilangan desimal. Namun berbeda dengan komputer. Komputer itu tidak bisa mendefinisikan secara langsung apakah itu bilangan desimal atau itu bilangan bulat atau itu sebuah karakter. Yang pertama itu mengenal tipe data dan variabel. Variabel adalah sebuah wadah penyimpanan data pada program yang akan digunakan selama program itu berjalan. Sedangkan tipe data adalah jenis-jenis data yang akan disimpan di dalam variabel seperti data teks, angka, huruf, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada di bawah ini: string, alamat, integer umur, float, berat badan. Ada deklarasi dan inisialisasi variabel. Deklarasi variabel sendiri itu proses pembuatan atau mengenalkan sebuah variabel. Biasanya bentuk umum deklarasi variabel itu bisa berupa tipe data, kemudian nama variabelnya. Seperti contohnya ada tipe data integer dengan nama variabel bilangan bulat. Bisa juga dengan tipe data string kemudian nama variabelnya nama mahasiswa, itu juga bisa. Nah, kemudian jika kita akan mendeklarasikan beberapa variabel, kita bisa langsung dengan integer, bilangan bulat, kemudian kita deklarasikan koma, bilangan bulat 2, bilangan bulat 3, dan sebagainya. Kemudian inisialisasi variabel itu sendiri pengisian sebuah nilai awal yang biasanya isi setelah ada tipe data dan nama variabelnya. Inisialisasi ini juga menggunakan tanda sama dengan. Contohnya ada tipe data, nama variabel sama dengan nilai awalnya. Contohnya tipe data dengan integer, nama variabelnya bilangan bulat sama dengan 8 atau sama dengan 10 sama dengan 11. Yang penting itu masih bilangan bulat. Selanjutnya ada tipe data bawaan. Tipe data pada bahasa pemrograman C# itu sebenarnya banyak, tetapi tidak semuanya harus digunakan karena kita itu tidak perlu menghafal semuanya. Berikut ini beberapa jenis tipe data yang sering digunakan. Yang pertama yaitu string. String adalah tipe data yang berupa teks. Ada integer, tipe data yang berupa angka. Float, tipe data yang berupa angka pecahan. Bool adalah tipe data boolean yang hanya berisi true dan false. Dan masih banyak lagi tipe data dalam bahasa C# seperti yang ada di tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya ada user defined type atau tipe data yang didefinisikan sendiri, di mana biasanya kita itu kan udah dapat sangat banyak dengan berbagai tipe dari bawaan bahasanya. Namun kita juga bisa nih ternyata mendefinisikan tipe datanya sendiri, bisa dengan cara kelas, interface, ataupun delegat. Contohnya, kita akan membuat data e-commerce penjualan yang di dalam datanya itu membuat data pembeli. Kita kan tidak mungkin menggunakan
bawaan bahasa yang oh ini ada bahasa pembeli gitu. Jadi kita buat sendiri. Nah, selanjutnya ada user defined types atau tipe data yang didefinisikan sendiri. Perlu kita ketahui, kita itu biasanya udah dapat lumayan banyak bawaan bahasa, tapi kita juga bisa menggunakan tipe data kita sendiri. Contohnya bisa dengan menggunakan kelas, terus menggunakan interface, dan lainnya. Contohnya, jika kita akan membuat aplikasi e-commerce yang memerlukan tipe data pembeli, itu kita dapat menyimpan dan mengolah data-data pembeli tersebut di dalam memori sebelum kita simpan ke database. Nah, pertanyaannya, apakah bisa menemukan tipe data pembeli yang dari bawaan sebuah softwarenya itu, apakah bisa kita menemukan langsung, oh ini tipe data pembeli sudah langsung tersedia? Tentunya tidak. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat dulu sebuah tipe data baru yang dapat mengolah data-data pelanggan pembeli. Caranya dengan mendefinisikan kelas atau struct. Selanjutnya ada klasifikasi tipe data. Pada bahasa pemrograman C# diklasifikasikan tipe data ke dalam dua kategori, yaitu value types atau tipe nilai dan referensi type atau tipe referensi. Yang pertama ada tipe nilai. Tipe nilai ini memuat nilai sebenarnya dari data yang tersimpan. Maksudnya adalah jika kita memiliki variabel bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan angka 3 inilah yang disimpan di dalam variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Dan value type atau tipe nilai tidak boleh dibiarkan kosong atau bernilai 0 ketika digunakan. Pasti teman-teman semua udah tahu bilangan bulat apa sih. Nah, bilangan bulat itu kayak 600, 8, terus ada 200, intinya yang tidak berkoma-koma. Nah, tipe bilangan bulat ini juga tidak bisa memasukkan sebuah karakter ataupun huruf, dan tidak bisa memasukkan sebuah bilangan pecahan. Jadi misalkan ada 22,5, itu tidak bisa. Pasti yang diambil itu hanya 22-nya saja. Di belakang koma itu tidak diikutkan. Yang selanjutnya adalah bilangan desimal. Bisa kita lihat script di bawah ini. Untuk penggunaan float, di belakang angka harus ada huruf F, sedangkan di belakang desimal menggunakan huruf M. Bisa kita lihat script di bawah ini. Kemudian ada reference type atau tipe referensi. Nah, tadi kan ada value tipe yang dijelaskan oleh Mbak Nisa, itu hanya menyimpan nilai sebenarnya di dalam variabel yang dideklarasikan. Tapi tipe referensi ini juga hanya menyimpan alamat yang membujuk sebuah lokasi di mana nilai atau objek itu sebenarnya disimpan. Seperti contoh, kita membuat sebuah objek kelas yang bernama anak. Nah, variabel ini hanya mendeklarasikan alamat anak itu disimpan di sini, sementara objeknya disimpan di tempat lain. Kenapa seperti itu? Karena agar tidak memakan memori ruang penyimpanan yang banyak.